Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thomasine Uminasiim, kelas A semester 1, NIM 2003030015. Bab 1, pendahuluan, membayangkan politik tanpa kekerasan. Dalam proses penulisan buku ini, tindakan lambang individu, kolektif, dan kekerasan negara adalah latar belakang yang konstan mengingatkan saya untuk terus maju ketika tugas itu terasa berat. Banyak dari tindakan ini mengguncang dunia pada saat itu dan kemudian menghilang darinya. Saya menyimpan catatan minimal dalam catatan yang tersebar. Tidak ada urutan khusus untuk pelanggaran yang saya catat dari tahun 2015 sampai 2019. Sebagian besar dari laporan pers atau LSM dan buku harian lapangan dari penelitian lapangan di Amerika Latin. Mereka juga tidak menangkap dengan cara apapun berbagai kekerasan yang terjadi selama 4 tahun penulisan buku ini. Mereka dipilih pelanggaran yang muncul pada saat itu sebagai contoh kompleksitas kekerasan. Namun memilih pelanggaran yang penting dan mengabaikan berbagai ekspresi muncul sebagai tantangan untuk memahami kekerasan sebagai fenomena. Pengantar buku ini mengingatkan kita tentang beberapa pelanggaran selama 4 tahun ini untuk melibatkan pembaca secara emosional dalam fenomena tersebut. Itu tidak mudah dibaca. Itu alasan dimasukkannya adalah untuk menghubungkan materi pelajaran. Kami tidak akan mulai membayangkan politik tanpa kekerasan, kecuali kami memilih untuk menghadapi kekerasan yang belum tentu menyentuh kekerasan kita sendiri, serta melakukannya. Bab 2, kekerasan dalam politik, atau pandangan klasik. Abstrak 4 bab pembukaan buku ini berkonsentrasi pada makna kekerasan dalam teori politik atau kekerasan dalam politik, dan kekerasan sebagai fenomena dengan perbedaannya sendiri atau kekerasan tanpa politik. Bab ini mengeksplorasi cara teori politik klasik membangun pemahaman kita tentang politik dan negara menanggapi asumsi kekerasan ontologis manusia. Dipengaruhi oleh teori politik klasik, banyak ilmuwan politik terus menekankan sentralitas kekacauan dan kekerasan sebagai masalah tersendiri. Digunakan secara terus-menerus dan membutuhkan perhatian pada perbedaannya sendiri. Ilmu politik sangat selektif istilah kekerasan yang dianggap penting bagi politik. Meskipun ada beberapa perbedaan penting di antara ahli teori klasik, takut pada ontologis kecenderungan untuk persaingan kekerasan terus mendukung banyak dari kita pemahaman tentang politik dan negara. Ada sedikit kesepakatan bagaimanapun, apakah itu nafsu manusia atau kejahatan manusia atau mendorong kekerasan. Perbedaan itu penting. Bab ini berpendapat sudah waktunya untuk meninjau kembali pemahaman tentang kekerasan yang tampaknya membentuk sistem kami pemerintah dan untuk membenarkan sifat politik kita. Bagi banyak orang, kekerasan berada di jantung politik dan pokok bahasanya ilmu politik. Namun, kekerasan seperti apa? Di dalam negara bagian, itu kebanyakan adalah kekerasan publik dalam masyarakat yang berpotensi mengancam integritas negara seperti perang saudara, pemberontakan, terorisme, dan kekerasan protes jalanan. Bab ketiga, kekerasan dalam politik. Abstrak sejak dekade terakhir abad ke-20 dan sebagai sensibilitas hingga kekerasan dan berbagai manifestasinya telah tumbuh, kami memiliki alat intelektual baru untuk menjelajahi antarmuka antara kekerasan dalam politik. Politik ahli teori telah memulai membuat konsep politik tanpa ontologi manusia kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua
dan dingin where Hannah Arendt berusaha membangun dasar untuk perbedaan yang jelas antara politik dan kekerasan. Dalam pasca Perang Dingin, Chantal Mouffe berusaha untuk membangun konflik dalam politik sebagai cara untuk mengurangi penggunaan kekerasan dan membangun politik yang terdiri dari proyek hegemoni yang bersaing antara musuh. Ini kontras pendekatan menambah repertoar alat berpikir kami untuk kemungkinan membayangkan politik bebas kekerasan. Namun, makna kekerasan di dalamnya konseptualisasi ini tetap tidak memadai untuk tugas semacam itu atau untuk mengeksplorasi berbagai cara di mana kekerasan berdampak pada politik dan politik kekerasan. Bab kedua dari pasangan ini tentang kekerasan dalam politik membahas para pemikir yang berpendapat dengan cara yang sangat berbeda dan dari epistemologi yang berbeda bahwa politik dan politik dapat dibayangkan secara realistis sebagai cara untuk memungkinkan keharmonisan berkembang atau untuk memperhitungkan konflik manusia. Dengan cara ini, kekerasan dapat dikecualikan atau disampingkan dari ranah politik secara konseptual atau praktis. Bab 4. Perwujudan atau desense. Abstrak bab terakhir ditutup dengan pertanyaan, bagaimana kekerasan itu mengerti tanpa politik? Setiap tanggapan atas pertanyaan seperti itu menghadapi ketidakcukupan dialog interdisipliner atau antara ilmuwan politik dan ahli teori di satu sisi dan banyak disiplin lain yang terlibat dengan masalah kekerasan di sisi lain. Para teoris klasik mendasarkan pemahaman mereka tentang politik dan negara ontologi kekerasan manusia. Namun, yang mereka tekankan cukup berbeda dan pemahaman tentang kekerasan dalam alternatif-alternatif ini juga sempit dan pada akhirnya tidak persuasif. Meskipun mereka sangat maju diskusi tentang apa yang membuat kekerasan, tetapi bukan konflik, politik bebas kekerasan tetap menjadi proposisi utopis kebanyakan orang dan kemungkinan konflik dapat dicegah. Turun kekerasan membutuhkan pemahaman yang jauh lebih saat yang satu tergelincir ke dalam yang lain. Jadi bab ini membahas bagaimana kita bisa memahami kekerasan itu sendiri. Sekian dan terima kasih.